waktu anak berjalan dengan baby walker biasanya cara berjalannya jadi aneh. Misalnya jadinya jalannya jinjit. Yang tadi saya bilang proprioseptifnya kurang baik atau taktilnya. Jadi dia kalau udah injak rumput, rumput itu berarti ada masalah di dalam taktilnya. Super Kids Talk, conversations that educate, care, Ya. and empower. Halo Super Parent, selamat datang di Super Kids Talk, sebuah ruang percakapan yang kami hadirkan untuk membersamai Super Parent yang ada di rumah dalam proses menemani tumbuh kembang si kecil. Pada episode kita kali ini kita akan membahas topik yang cukup sering membuat orang tua khawatir, yaitu tentang perkembangan motorik anak, mana yang masih dikatakan normal dan mana yang sudah perlu diwaspadai. Bersama saya Elo, dan di samping saya sudah hadir bersama kita Dr. Dos Maria, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, yang akan membantu kita menjawab berbagai pertanyaan dari sudut pandang medis. Halo dok. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Terima kasih ya dok sudah berkenan hadir di podcast kami hari ini. Terima kasih juga undangannya Mbak. Iya, sama-sama. Dokter mungkin boleh memperkenalkan diri dulu sambil menyapa super parent yang ada di rumah, dok. Halo, selamat siang Super Parent. Saya Dr. Dos Maria, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saat ini saya berpraktek di klinik Super Kids Rawasari dan di beberapa rumah sakit yang lain. Hari ini kita mau bahas banyak tentang perkembangan motorik ya. Silakan mendengarkan. Oke dok. Salah satu kekhawatiran yang paling sering dirasakan orang tua itu biasanya dia khawatir nih lihat anaknya belum bisa jalan di usia yang seharusnya ya. Jadi dia lihat teman-temannya yang lain, oh anaknya udah bisa jalan nih, tapi anak aku belum, dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin ada anak yang dia udah mulai belajar untuk jalan tapi masih masih suka terjatuh dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut pandangan dari dokter, bagaimana cara kita membedakan keterlambatan berjalan itu masih dikatakan normal atau mana yang sudah dikatakan oh ini perlu diwaspadai nih? Oke, baik Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama, bagaimana membedakan itu terlambat atau tidak dulu mungkin ya. Jadi kalau terlambat dan tidak pasti kita lihat, kalau terlambat pasti soal waktu atau timing. Jadi untuk anak-anak yang punya keterlambatan berjalan pastinya kita lihat sampai usia 15 bulan. Apakah sampai 15 bulan dia udah berjalan belum gitu. Kalau belum berjalan berarti tandanya ada keterlambatan dan itu perlu untuk distimulasi, baik dalam bentuk stimulasi di rumah atau misalnya stimulasinya di tempat-tempat stimulasi seperti di klinik. Lalu selain waktu adalah yang berikutnya nih, apakah anak tersebut punya gangguan yang lain, misalnya gangguan-gangguan yang berhubungan dengan syaraf. Pada anak-anak yang ada masalah kejang misalnya, ada masalah-masalah misalnya anggaplah cerebral palsy, atau anaknya pernah ada masalah waktu di lahirnya, baik dia prematur atau dia misalnya pernah perawatan lama di NICU. Nah, itu juga bisa menjadi faktor penyebab atau sesuatu yang harus kita waspadai apabila anak kok kayaknya jalannya agak lama nih gitu. Misalnya di 14 bulan gitu kok kayaknya masih belum jalan juga. Nah, itu juga harus menjadi waspadai apabila ada faktor-faktor yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Sama ada beberapa anak yang mungkin pas kita lihat kok kayaknya anaknya kayak lebih lemah ya. Jadi kalau dipegang tangannya atau kakinya kok kayaknya, kalau kita tuh kalau misalnya kita nggak tidur kan dipegang-pegang kakinya kayak atau tangannya tuh seperti ada tarikan dari otot ya. Jadi ototnya seperti bekerja. Nah, anak ini enggak. Kita bilangnya kalau bahasa umumnya keplek kali ya. Nah, seperti itu. Itu namanya mungkin hipotonus, atau pada anak-anak yang memang ada masalah tonusnya terlalu tinggi, atau misalnya anak-anaknya tuh pas dipegang ototnya kok kayaknya kaku banget nih, digerak-gerakin kakinya kok kayaknya nggak bisa digerakin misalnya kakinya. Nah, itu bisa mungkin ada hipertonus, cuma biasanya hal-hal tersebut ada penyebab lain lagi di belakangnya. Nah, itu memang harus dibawa tuh untuk pemeriksaan oleh
dokter anak maupun dokter rehab medik mana yang paling gampang untuk dicapai agar anaknya bisa ditangani dengan segera mungkin. Kira-kira itu sih keterlambatan yang paling penting untuk diwaspadai. Tadi dokter sempat mention tonus ya. Sebenarnya tonus tuh apa sih dok gitu? Tonus tuh adalah kontraksi otot kalau kita bilang. Jadi ini kayak begini, kalau kita pegang ya otot kita nggak lembek gitu. Oke. Ada rasanya. Terus kalau kita cuma diam aja pun kita nggak yang begini ya. Oke. Nah, anak-anaknya misalnya ada ya dia keplek aja begini, atau dia kok kayaknya mau belajar duduk jatuh lagi. Nah, itu bisa dibilang kan hipotonus. Tapi kalau hipertonus tuh kira-kira misalnya kayak anak-anak dengan palsi cerebral, jadi itu kakinya misalnya anak yang suka jinjit, kaku sekali pas digerak-gerakin kakinya tidak bisa digerakkan, jadi kayak stiff atau kaku, itu juga bisa dibilang ada hipertonus. Cuma itu memang ada pemeriksaan tertentu dan memang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melakukannya. Tapi kalau penyebab umum dari keterlambatan berjalan itu apa? Selain tadi disebutkan prematur, mungkin ada hal lain lagi nggak dok? Under stimulation, jadi stimulasinya kurang. Jadi banyak juga nih yang datang ke kita tuh kurang stimulasi. Kurang stimulasi dalam artian memang sekarang kita punya keterbatasan lingkungan. Maksudnya mungkin rumah yang terbatas, untuk keterbatasan akses keluar yang terbatas, keterbatasan akses untuk pemeriksaan yang juga yang terbatas, sehingga anak tuh kurang kita stimulasi untuk berjalan. Jadi karena kadang-kadang kita punya pemikiran bahwa nanti juga jalan dengan sendirinya, betul. gitu kan. Padahal untuk mencapai itu anak perlu distimulasi. Apa simpelnya? Misalnya dari anak mau berjalan atau mau berdiri, ya berarti anaknya harus belajar untuk pegangan dulu misalnya. Dengan dia main, misalnya di atas sambil berdiri berpegangan, terus dia main sambil di atas meja, itu kan juga bentuk stimulasi. Atau misalnya kita ajak anak kita buat jalan pelan atau dia merembet, itu stimulasi. Atau kalau misalnya anak kita mau jalan tapi kita takut, terus kita bilang hati-hati jatuh, nah itu hati-hati, itu juga jadinya membuat anak kan jadi takut untuk berjalan juga gitu. Jadi coba ya. Betul, jadi perkembangan anak itu secara umumnya memang perlu distimulasi gitu. Tidak ada yang anak yang bisa ya udah nanti anak saya bisa jalan sendiri. Sebenarnya di dalam situ ada stimulasi, walaupun stimulasinya bukan stimulasi yang kelihatannya besar. Dengan kita merangsang anak kita untuk eksplor ruangan saja, itu udah bentuk stimulasi sebenarnya. Gitu. Tapi sebenarnya idealnya anak sudah mulai distimulasi itu di usia berapa bulan dok? Kadang kan ada anak yang sering digendong ya gitu sama orang tuanya. Nah berarti itu harusnya nggak gitu ya? Lebih baiknya nggak sering digendong ya atau gimana? Ya gini, sebenarnya dari semenjak lahir anak harus distimulasi tepatnya. Cuma stimulasi itu ada timingnya. Maksudnya kan perkembangan motorik, perkembangan komunikasi itu kan ada waktunya. Oh nanti misalnya anak 0 sampai 3 bulan tuh tujuannya apa? Anaknya harus bisa apa? Misalnya harus bisa tengkurap dan angkat kepala. Ya berarti kita stimulasi biar anak bisa tengkurap dan angkat kepala gitu. Enggak yang terus-terusan anaknya ditelentangin. Sebelum anak mau tengkurap kan kita harus tengkurapin dulu. Kan, betul. Itu atau bahasa istilahnya sekarang tummy time dikerjain enggak gitu. Semakin kita tidak mengerjakan itu, anaknya gimana mau belajar tengkurap gitu. Sama seperti duduk. Sebelum anak bisa duduk, berarti kan kita harus buatkan dia biar bisa duduk kan. Gitu ya. Mungkin misalnya kita dudukan kalau dia lagi makan, cuma duduknya ada di kursi, disenderkan pertama. Atau kita ajak anaknya main di atas playmat misalnya sambil didudukan, tapi ada sekitarnya yang bantal atau apa biar anak kalau jatuh tetap lebih aman. Nah itu kan bentuk stimulasi gitu. Sama seperti kayak tadi berjalan. Nah anaknya berdiri merembet, tapi kita nggak rangsang dia untuk mulai lepaskan rembetannya misalnya dengan ajak dia bermain, ya tetap aja itu berarti kan kurang stimulasinya gitu sih kira-kira. Berarti setelah anak lahir itu tetap sudah mulai diberikan stimulasi ya. Betul, itu untuk semua aspek ya. Sama seperti kayak bahasa pun sama ya, dengan kita ajak ngobrol anak kita walaupun bayi masih belum ngerti, tapi kan ada tatapan mata di situ, ada anaknya baru ngeluarin suara nah itu juga salah satu stimulasi. Kita ajak ngobrol stimulasi juga. Walaupun dia nggak paham tapi dia mendengar ya. Betul, iya. Kalau anaknya didiamkan saja pasti terlambat.
Kemudian bagaimana orang tua bisa membedakan, oh ternyata anak ini belum bisa berjalan karena masih berproses, atau mana yang memang sudah dinyatakan oh ada kendala nih di bagian motoriknya gitu. Itu bagaimana cara orang tua membedakan? Baik. Kalau untuk ini balik lagi ke timing berarti. Jadi yang kayak tadi misalnya sampai 3 bulan tuh anak tengkurap targetnya. Misalnya 6 sampai 7 bulan sampai 8 bulan anak harus sudah bisa duduk. 12 bulan udah bisa berdiri, berpegangan, sampai 15 bulan jalan. Gitu. Nah, timing itu sebenarnya yang orang tua harus ingat sih. Harus pahami ya. Tapi sebenarnya sih di buku, setahu saya buku KIA Yang gitu, warna pink, udah ada ya itu dulu udah sih. ada sebenarnya. Jadi jangan lupa dibuka-buka, jangan cuma pas vaksin dibuka. Jadi tetap dibuka-buka bahwa di situ sebenarnya sudah ada keterangannya. Itu sebenarnya sama ya kalau waktu lahir tuh udah ada masalah. Misalnya yang tadi saya bilang perawatan NICU lama, anak yang pernah kejang gitu. Terus ada anak juga yang misalnya tadinya udah bisa begini dok, terus tiba-tiba nggak bisa. Nah itu jadi tanda yang harus diperhatikan, kalau kita bisa bilang tanda bahaya, agar biar bisa dicek juga nih, apakah nanti anaknya bisa mengalami keterlambatan atau tidak. Tapi intinya kalau misalnya tadi timingnya udah lewat ya kita bilang terlambat. Tapi agar itu tidak terlambat ya kita balik lagi ke tadi ada faktor-faktor penyebab yang lain atau tidak. Misalnya tadi yang kejang segala macam, anak prematur, berarti kalau anak prematur tuh kecenderungan untuk keterlambatan kan pasti ada. Karena prematur itu berarti kan secara perkembangan syarafnya dia belum matang, belum matur kan, terus dia udah lahir gitu, dan itu mungkin pada saat itu kan belum tercapai semua. Nah itu pasti ada anak prematur tuh mungkin prematurnya kenapa dulu nih, ada penyebabnya nggak, misalnya ibunya tiba-tiba ketubannya pecah duluan, atau ibunya ada sakit apa gitu. Nah itu berarti itu menjadi tanda agar kita bisa lebih concern Waspada untuk gitu perkembangan lebih waspada dan concern untuk perkembangan anaknya, karena punya kerentanan untuk terlambat gitu. Oke dok. Cukup jelas sih gitu. Jadi faktor keterlambatan itu kita lihat juga ya, mungkin dari saat kehamilannya juga mungkin bisa ya dok ya, saat ibunya hamil gitu. Kemudian kelahirannya bagaimana prosesnya, ada kendala atau tidak, kemudian anaknya prematur atau tidak, dan mungkin ada hal-hal lainnya yang juga perlu kita flashback nih ke belakang, dicari tahu dulu gitu ya. Oke, kemudian biasanya anak itu kan berjalan dia pakai baby walker ya dok ya. Nah sebenarnya penggunaan baby walker ini sehat untuk anak atau ada dampak dari pemakaian hal itu terhadap perkembangan jalannya si anak? Oke, sebenarnya baby walker ini udah lama dilarang sebenarnya. Kenapa? Karena penggunaan baby walker ternyata sudah banyak diteliti dampaknya terhadap kemampuan berjalan anak. Jadi pada anak-anak yang menggunakan baby walker tuh kan zaman kita dulu ya. Mungkin waktu Mbak sama saya masih kecil kita pakai baby walker ya. Betul. Saya nggak tahu sekarang, sama saya udah jarang masih pakai, tapi ada yang pakai baby walker. Nah itu memang membuat pertama kekuatan otot core-nya atau trangnya, jadi kekuatan otot pinggang ke bawah, pantatnya sampai kakinya itu nggak kuat. Kenapa? Karena waktu dia belajar berjalan dengan baby walker itu kan ditopang sebenarnya. Betul. Nah itu yang membuat jadinya ternyata tidak terlatih kekuatan ototnya gitu ya. Iya betul. Yang kedua adalah waktu anak berjalan dengan baby walker biasanya cara berjalannya jadi aneh. Misalnya jadinya jalannya jinjit gitu, karena biasanya dia menyesuaikan dengan tinggi walkernya misalnya, atau dia jadinya karena dia sambil berpegangan kan biasanya kan jadinya sukanya jinjit, dan memang jinjit itu untuk biar dia lebih seimbang, tapi akhirnya dia jadi terbiasa jalan jinjit dengan baby walker, dan itu udah banyak penelitiannya bahwa baby walker itu ternyata dampak negatifnya jauh lebih besar daripada dampak positifnya, sehingga memang sekarang lebih disarankan push walker, jadi anaknya ya kayak jalan merembet aja gitu, atau jalan sambil main aja, jadi ada biasanya mainan push walker jadi cuma didorong, jadi anaknya tetap pakai kekuatan ototnya untuk berdiri, untuk berjalan sambil dia dorong sesuatu, karena kalau misalnya dorong sesuatu atau mainan mungkin anaknya lebih happy, lebih terdistraksi gitu, sehingga dia sekalian bisa jalan dibandingkan pemakaian baby walker gitu.
Ya sih, mungkin zaman kita kecil dulu kan orang tua kita sambil masak gitu ya, Ah taruh di iya, baby walker, jadi kita betul jalan kemana-mana betul, gitu. jangan Bener sih Do, kemana-mana, karena kakinya pasti betul. bakal jinjit ya, karena kita menyesuaikan tingginya. Betul, dan memang karena sudah ada sandaran segala macam itu pasti akan mengganggu dari proses jalannya itu sendiri Oke. gitu. Terus kalau anak minta tuntun gitu dong, kayak dituntun orang tuanya sambil jalan gitu, oke nggak ya dilakuin orang tua di rumah? Sebenarnya oke aja kalau memang perkembangan anaknya memang belum sampai yang berjalan bisa dilepas gitu. Masih dalam proses kita ngebantu atau kita menstimulasi, silakan aja sebenarnya. Sama aja seperti anak belajar naik turun tangga. Ya awalnya kan dia mungkin masih merembet gitu, masih pakai lututnya. Pada saat dia udah bisa jalan, dia kan mulai mencoba berjalan, tapi kan dia masih belum bisa menyeimbangkan dirinya. Jadi kita masih tuntun gitu ya. Itu proses belajar. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya waktu anak belajar berjalan awalnya masih dituntun nggak apa-apa Nggak apa-apa ya. gitu. Tapi memang harus ada waktunya kita mulai pelan-pelan lepas. Oke. Ya kadang-kadang berapa anak tuh jadinya kita nggak kita lepas, anaknya jadi nggak pede, Ketergantungan kadang jadi Do. insecure dia untuk melepas karena menurut dia buat jalan saya harus ada yang saya pegang, kalau enggak saya jatuh misalnya gitu. Itu secara otomatis akan membuat jadinya anaknya jadi telat juga jalannya. Oke, berarti orang tua mungkin harus dikasih deadline sendiri ya, orang-orang tuanya gitu. Oke, saya mungkin akan nuntun anak saya dari sekian minggu. Kalau lebih dari itu berarti kita udah harus perlu evaluasi juga ya. Iya betul. Soalnya kadang anak itu dia sebenarnya bisa berjalan, tapi tidak mau gitu loh Dok. Jadi misal mau ngambil sesuatu tuh di sana gitu, dia nggak pede karena biasanya dia dituntun terus sama orang tuanya ada bantuan, sehingga dia itu tidak mau jalan coba sendirian karena nunggu dapat bantuan itu tadi. Kalau seperti itu bawa aja diperiksa. Ya mungkin bisa juga anaknya ada yang lain, masalah sensorik misalnya, gitu ya memang belum, yang memang tidak bisa orang tuanya definisikan atau bisa orang tuanya cek, bawa aja dulu periksa kalau memang ada concern ke arah sana nih anak saya udah berapa lama nih saya tuntun-tuntun tapi kalau dilepas nggak mau, nggak berani, langsung malah merangkak misalnya. Lebih buat gitu. dia lebih iya pas anaknya malah merangkak, malah nggak mau jalan gitu, tapi giran dipegang tangannya jalan gitu. Nah kalau seperti itu walaupun memang misalnya belum terlambat dan mama misalnya anggaplah di usia 13, 14 bulan, 15 bulan masih begitu, dia udah bisa jalan tapi nggak, masih maunya dituntun-tuntun aja, ya bawa untuk diperiksa aja gitu. Kalau memang perlu di terapi gitu atau memang misalnya perlu distimulasi di rumah, minimal mama papa atau super parents sudah bisa tahu nih apa yang bisa dikerjakan nanti ke depannya. Jadi sebenarnya periksa atau deteksi dini itu juga bukan suatu hal yang menakutkan ya Dok ya, Betul. justru itu malah membantu super parent ya Yes. gitu. Jadi untuk mengarahkan oh ternyata ini masih normal, ini sudah masuk red flag, nanti Iya. stimulusnya seperti ini. Betul. Jadi kita lebih bisa mendeteksi di awal gitu kan supaya intervensinya lebih tepat ya. Gitu. Oke Dok, kemudian apabila ada anak nih dia jalan tapi sering jatuh gitu. Nah, kalau masalah seperti ini gimana? Apa dia ada gangguan dari motoriknya atau bagaimana, Dok? Oke, kalau anak jalan sering jatuh, kondisinya dia memang usianya masih di bawah 2 tahun, kadang memang masih bisa kita bilang oke-oke aja, karena nanti 2 tahun tuh anak tuh udah berlari. Kalau anak udah bisa berlari, naik turun tangga itu kan berarti dia lebih seimbang ya. Dia udah bisa menyeimbangkan dirinya, mengatur keseimbangan tubuhnya. Nah itu sebenarnya masih tidak menjadi permasalahan yang utama gitu. Cuma kalau memang misalnya bentar-bentar jatuh, mungkin baiknya harus dicek penyebabnya apa, macam-macam sih. Misalnya anaknya sendiri sebenarnya kekuatan untuk otot-otot panggulnya, otot tulang belakangnya itu juga masih belum kuat gitu. Itu pertama. Kedua, yang tadi masalah keseimbangan atau koordinasi. Yang tiga, mungkin anaknya ada masalah sensorik itu. Karena bagaimanapun 0 sampai 2 tahun itu perkembangan sensorik juga menjadi utama. Salah satu sensorik yang harus diperhatikan adalah ya vestibular. Vestibular tuh kayak masuk ke dalam keseimbangan. Kalau sama proprioseptif itu jadi anaknya bagaimana cara mengatur geraknya, atau juga taktilnya, maksudnya misalnya bagaimana anak bisa menempatkan kakinya di berbagai macam permukaan. Gitu, itu juga salah satu sensorik. Nah itu juga harus dipertimbangkan, cuma memang baiknya diperiksa karena bagaimanapun kita
akan bisa menilai itu ada masalah atau tidak saat kita bisa melihat misalnya anaknya berjalannya seperti apa sih gitu. Atau kita harus evaluasi secara umum sensoriknya gimana, anak ini begini nggak, ada masalah nggak, atau misalnya ada beberapa anak tuh kelihatannya clumsy sekali gitu. Jadi kok apa-apa jatuh gitu. Oh ternyata pas diperiksa, oh otot-ototnya ternyata. Oh ternyata kakinya bermasalah. Misalnya kakinya ternyata anaknya tuh ada kaku-kaku di daerah betisnya gitu. Oh tuh ternyata diperiksa lagi. Nah ini ada masalah neurologisnya atau masalah saraf. Pas dirunut lagi, oh kemarin pas lahiran gini-gini ini, anaknya ada riwayat kejang, ada ini, nah gitu. Jadi banyak faktor, ya kalau memang misalnya itu sudah menjadi concern, baiknya sih harus dibawa aja karena kadang-kadang pemeriksaan anak itu memang kita harus lebih menyeluruh dilihat satu persatu gitu untuk melihat itu memang ada masalah atau enggak. Tapi untuk orang tua yang udah merasa oh ada concern ke sana nih, itu baiknya ke dokter spesialis apa dulu dok? Mungkin. Ke dokter spesialis anak boleh atau ke dokter spesialis rehab medik, kedokteran fisik dan rehabilitasi karena memang biasanya antara dua itulah yang bisa menilai kemampuan atau perkembangan motorik anak secara luas. Gitu. Soalnya saya pernah lihat gitu, jadi ada anak itu yang dia jalan di permukaan yang datar gitu, ya biasa gitu di lantai tanpa ada hambatan apapun gitu dan tidak ada naik turunan, tapi dia itu kayak jalannya juga sering jatuh. Kemudian saya juga sempat menemui jadi ada anak tuh yang dia selalu pakai kaos kaki. Jadi dia tidak mau berjalan gitu loh. Kalau misalnya dia ada di rerumputan, di tanah, itu dia nggak mau gitu. Dia maunya tuh hanya ya di lantai aja dan itu dia selalu pakai kaos kaki. Berarti kalau hal seperti itu dan ini berkelanjutan misalnya, berarti sudah harus perlu dibawa untuk melakukan intervensi ya dok? Betul, di bawah untuk kita lihat mungkin aja masalah sensorik anaknya yang tadi saya bilang proprioseptifnya kurang baik atau taktilnya. Jadi dia kalau udah injak rumput, rumput itu berarti ada masalah di dalam taktilnya sama perbedaan. Kalau misalnya rumput kan biasanya ada perbedaan permukaan kan. Betul betul. Jadi mungkin sensoriknya juga ada masalah atau dia memang tidak terbiasa dengan sensorik itu sehingga akhirnya dia memilih yang aman aja gitu dengan pakai kaos kaki dan permukaan yang dia tahu. Atau masalah proprioseptif, ada beberapa anak yang tidak bisa mengukur ketinggian. Maksudnya kadang padahal cuma matras misalnya cuma 7 cm atau 5 cm tapi dia naruh kakinya tuh pelan-pelan, ditaruh dulu ke permukaan yang satu lagi ke lantainya, baru dia bisa pede, oh cuma segitu tingginya, baru dia jalan. Gitu, itu juga ada. Propionya yang bermasalah ya? Iya, itu sensorik juga gitu. Jadi memang yang harus diingat bahwa motorik sensorik itu pada anak 0 sampai 2 tahun tuh penting. Jadi nggak cuma motorik, seringkali kita cuma lihat motorik aja. Betul. Tapi sensorik itu juga penting karena bagaimanapun lingkungan kita berubah. Baik secara lingkungan di dalam maupun di luar rumah. Berbeda sama lingkungan zaman dulu yang dimana semua sensoriknya bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma. Sekarang kan gadget segala macam membuat dan kita juga memang tinggal misalnya anggaplah di kota besar gitu. Semua fasilitas itu agak sulit ya kita juga akan sulit untuk menstimulasi anak kita kan. Jadi seringkali masalah sensorik ini sekarang sudah mulai berkembang cukup besar sehingga mengganggu perkembangan motorik anak juga gitu. Berarti ternyata nggak buruk-buruk amat kita hidup di zaman dulu gitu ya dok? Iya. Maksudnya dulu kan udah banyak sekeliling kita banyak rumput, banyak lapangan, banyak tanah gitu ya. Kalau misalnya sekarang orang-orang tinggal di kota besar, tinggalnya di apartemen mungkin gitu ya. Jadi susah kan ya untuk ngajak anak untuk langsung main di tanah gitu ya. Itu sistem sih, itu juga kan ya secara luas ya tidak bukan berarti kita tidak mau maju, cuman mungkin saat ada modernitas itu terbangun, kita juga harus memperhatikan lingkungannya, bagaimana caranya pembangunan itu berjalan, tapi yang kayak gitu-gitu tetap diperhatikan ya, itu yang mungkin masih kita belum dapatkan untuk di kota-kota besar di Indonesia mungkin ya. Jadi mungkin Mama Papa mesti lebih concern, dan yang saya dapatkan adalah seringkali yang penting adalah berapa banyak tools stimulasi yang orang tua bisa berikan. Maksudnya adalah kita sekarang anak saya nih misalnya saya bekerja atau anggaplah saya tidak bekerja tapi ya banyaklah urusannya. Atau misalnya kita menitipkan anak kita ke orang lain.
apapun itu ya, misalnya pengasuh atau segala macam. Nah, kita mencoba mencari tools yang atau alat gimana cara untuk menstimulasi anak kita. Padahal sebenarnya stimulasi itu bisa dikerjakan paling gampang ya udah di rumah aja tanpa perlu apa-apa gitu. Jadi anaknya ya biarin aja main air, ya biarin aja misalnya eh, Main jalan-jalan taman. tanpa pakai kaos kaki. Misalnya anggaplah dia pergi ke taman ya biarin aja. Yang penting kita pastikan aman. Biarin aja anaknya manjat-manjat gitu. Biarin aja anaknya misalnya kita lagi mau mempersiapkan masak, anaknya otak-atik bawang lah apa, ya itu kan juga sensorik juga sebenarnya dibanding kita harus beli ini, kita harus beli itu. Karena banyak super parents tuh kalau konsul tuh, "Dok, saya mesti beli apa ya mainannya?" gitu. Saya bilang ya kerjakan aja apa yang ada di rumah gitu. Kasih aja anaknya misalnya mau hitung ya itu ada mainan di depannya. Hitung 1, 2, 3. Oh itu ternyata punya buku di rumah. Suruh aja dihitung dari atas ke bawah tumpukan buku itu. Itu stimulasi kan gitu. Atau ibu masak terus Mainan sayur bayam gitu ya. ya mainan aja suruh aja dia buka itu Kotek-kotek. kopek-kopek gitu. Atau ibu mau bikin apa bakwan misalnya, campurin aja tepungnya, suruh dia megang tepung-tepungnya. Ya cuman memang konsekuensinya rumah ibu berantakan. Berantakan, betul. Iya gitu. Dan ya udah gitu. Kalau dulu mungkin karena zaman kita dulu kecil berantakannya bisa di luar. Benar. Ada lapangan, ya udah berantakin aja situ, mama papanya nggak pusing gitu beresin rumah karena misalnya ada lapangan deket situ, ya udah anaknya berantakin pasir di situ, main-main apa di situ. Dan dulu memang lingkungan kita lebih aman dibanding sekarang gitu. Betul. Ya itu yang perubahan yang mungkin secara luasnya itu sangat mempengaruhi sih dengan stimulasi anak juga. Berarti untuk jadi orang tua di zaman modern ini tantangannya memang jauh lebih besar ya. Ya, jadi dan nggak bisa tuh kita pakai Model dulu gitu ya. model dulu dan ungkapan zaman dulu nggak apa-apa ntar juga anaknya bisa. Lingkungannya beda, jangan tidak bisa disamakan. Zaman dulu mungkin oh papanya tuh dulu telat dok, tapi bisa juga kok dok gitu. Nah sering banget tuh dok. Ya gitu kan. Tapi lingkungannya beda. Dulu anaknya dibiarin aja main keluar. Misalnya main sama anak tetangga. Anak tetangga bisa jalan, anaknya ngikut-ngikut ya udah belajar juga gitu. Anaknya tadinya nggak bisa ngomong, misalnya ngomongnya masih terbata-bata, sering main keluar, anak-anak yang lain ngobrol, dia udah terstimulasi kan di situ. Interaksi sosialnya masih tinggi ya. Betul. Kalau sekarang jadi ungkapan itu udah tidak bisa. Kalau memang mama papa atau super parents concern udah ngeliat anak saya kayaknya kurang deh ininya, ya udah bawa aja diperiksa gitu. Minimal punya tips and triknya gimana caranya agar bisa anaknya bisa distimulasi dengan lebih baik. Oke. Sejauh Dokter Dosma melakukan praktik ya gitu dan menangani ratusan kasus lah mungkin, dokter akan menyarankan pada kondisi apa nih, misalnya ada orang tua yang datang ya, di kondisi apa dokter akan menyarankan untuk diberikan stimulus aja di rumah, dan pada kondisi apa dokter akan menyarankan, oh ini udah perlu ada intervensi atau terapi gitu. Oke. Bagaimana kondisi yang kalau memang dia sudah terlambat tadi dalam segi timing itu, pasti saya minta terapi. Oke. Tapi kalau misalnya dia masih mepet-mepet, saya akan pertimbangkan dulu kondisinya memungkinkan nggak. Kondisi dalam artian lingkungannya memungkinkan nggak. Mama papanya, orang tuanya ada waktu, sanggup nggak kira-kira. Kalau misalnya dari segi pertanyaan atau kita lihat memang kok kayaknya mama papanya atau misalnya caregiver utamanya lah ya yang ada di rumah setiap hari anak ini misalnya berinteraksi kayaknya kurang deh. Ya udah terapi aja untuk mengejar gitu dibanding kita kasih waktu tapi ternyata memang lingkungannya emang nggak memadai nih. Udah jangan deh, udah mendingan terapi aja. Misalnya terapinya juga cuman berapa lama udah tercapai kan ya udah selesai gitu. Itu sih sebenarnya yang memang nggak ya mungkin dari literatur atau dari buku segala macam mungkin tidak terlalu banyak tertera. Cuma kita memang tetap harus memperhatikan karena anak itu kan akan tumbuh berkembang di dalam suatu lingkungan. Dia akan bisa berkembang lebih baik kalau lingkungannya bisa menstimulasi dengan baik gitu. Ya kalau misalnya ternyata fasilitasnya, supportnya masih kira-kira kurang, ya udah kita stimulasi. Walaupun misalnya timingnya mepet-mepet sih, misalnya 14 bulan,
jalannya masih ya gitu dok, masih jalannya ngerempet-rempet nih gitu. Padahal harusnya udah bisa jalan Ya. kan. Kita lihat dulu kondisinya. Oh, yang menyebabkan apa? Misalnya tadi faktor penyebabnya apa? Terus lingkungan rumahnya gimana? Atau lingkungan sehari-hari dia dibesarkan tuh seperti apa? Bagaimana caregivernya? Baru kita pertimbangkan lagi. Oh, kayaknya ini masih terapi gitu. Oke, baik. Jadi untuk yang datang untuk melakukan deteksi dini itu tidak selamanya langsung diberikan atau disarankan untuk terapi ya, tapi kita lihat Betul. dulu apakah Mm-mm. misal nih ini gapnya cuma sedikit nih, masih Mm-mm. mepet-mepet, masih bisa nih diusahakan stimulus di rumah. Mm-mm, Kemudian betul. kita tanya lagi orang tuanya, apakah ini ada kesanggupan untuk memberikan stimulus supaya terkejar nih gapnya yang Mm-mm. tipis-tipis itu tadi gitu Mm-mm. ya. Tadi juga dokter sudah sampaikan kita lihat dulu caregivernya gimana, kemudian mungkin apa di rumah situasinya Ya. seperti apa, waktu dari orang tua, support dan lain sebagainya. Ya. Kalau ternyata memang tidak mampu atau dianggap ya sudah dok, kayaknya saya nggak ada waktu deh gitu. Nah mungkin Mm-mm. baru dokter akan menyarankan untuk memberikan terapi gitu ya. Betul, yaitu nanti kesepakatan atau perbincangan atau diskusi yang kita dapatkan Mm-mm. dari eh, dokternya atau Mm-mm. nakesnya dengan orang tuanya Mm-mm. tepatnya gitu. Jadi itu Jadi di ada saat proses asesmen itu tadi betul ya. asesmen Mm-mm. itu, lalu kita cari targetnya apa, mau Oke. berapa lama Mm-mm. gitu. Kadang-kadang beberapa pasien memang masih di rumah, jadi kita kasih waktu 2 minggu, 2 minggu nggak tercapai balik ya gitu. Nah Oke. berarti itu targetnya udah harus terapi kalau Mm-mm. 2 minggu Mm-mm. tidak tercapai misalnya seperti itu. Jadi tetap diberikan kesempatan kepada orang tua untuk memilih gitu ya. Kalau ternyata orang tuanya Betul, saya coba dok 2 minggu ya silahkan gitu ya. Kalau iya. ternyata 2 minggu tidak ada perkembangan, mungkin disarankan untuk datang lagi untuk konsultasi Betul, lagi tapi ya. intinya semuanya akan dilihat pas assessment deh. Jadi Ya. kita akan diskusi pasti lebih banyak Mm-mm. dan itu menyamakan target, persepsi, harapan yang akan mau dicapai sehingga ya memang orang tua tuh mengerti Ya. anaknya harus bagaimana, orang tua harus bagaimana, targetnya apa, waktunya berapa lama gitu. Jadi kalau memang masih bisa dicapai ya estimasi di rumah. Kalau memang kira-kira secara diskusi segala Mm-mm. asesmen tidak bisa dicapai ya mungkin kita terapi aja deh gitu. Oke. Kalau pertanyaan terakhir nih dok gitu, Mm. eh apa dampak jangka panjang apabila keterlambatan berjalan itu tidak ditangani secara baik? Baik, jadi em, dampak jangka panjangnya pasti banyak. Terutama memang anak itu ada perkembangan otaknya kan memang maksimal, bukan maksimal. Paling cepat tuh di yang lagi bagus-bagusnya, Mm-mm. tinggi-tingginya 3 tahun pertama. Itu Mm. golden period kan. Ya. Ya mungkin sudah sering dengar 1000 hari pertama Ya. gitu. Itu yang memang harus diusahakan sebaik mungkin sehingga perkembangan dan pertumbuhannya sesuai umur gitu. Jadi kalau di luar itu ternyata masih terlambat juga, ya pertama kita memang harus cari dulu faktor penyebabnya. Apakah murni yang kayak tadi stimulasinya yang kurang Mm. gitu, atau memang ada hal yang lain. Banyak juga ternyata sekarang gizi. Saya lupa sebutkan tadi, stunting, gizinya buruk atau Ya. gizinya kurang ternyata. eh Pas kita cek berat badannya nggak sesuai, masuk KM nggak, masih di bawah garis merah Mm. makan atau Mm. mepet-mepet garis merah, anaknya juga ternyata dilihat anaknya kok kayaknya kurang energi gitu, kayak Betul, betul. tidurnya jelek Mm-mm. gitu, jadi makannya jelek. Nah itu kan gizinya jadi susah ya, Mm. gizinya nggak bagus. Nah itu juga jangan juga jadi faktor penyebab. Ya mungkin itu jadinya kita perbaiki dulu gitu. Nah kalau misalnya dampak jangka panjangnya ya jadinya kalau terlalu lama gapnya ya makin lama juga mencapai gapnya gitu. Jadi maksudnya misalnya dia 2 tahun belum bisa jalan, sedangkan gapnya harusnya kan 15 bulan ya Ya. mungkin mencapai jalannya juga jadi lebih lama. Perkembangan yang lainnya mungkin juga jadi terhambat juga kan Mm. gitu. Nah, tapi itulah makanya kita biasanya terapi untuk bisa memperkecil gapnya sebenarnya. Kalau misalnya ke depannya lagi, kita tetap harus mengusahakan agar si anak berkembang sesuai dengan umur gitu. Itu harus jadi target sebenarnya. Tapi balik lagi kita lihat lagi gapnya sejauh apa. Dan apa faktor-faktor lain yang menyebabkan gapnya terlalu tinggi gitu. Ya kayak tadi, ini juga beberapa pasien saya nih banyak datang ke saya gizi juga. Mm. Gizi masalah tidur. Masalah tidur pengaruh ya dok? Oh, pengaruh. Anak kurang tidur, anak jadi malas makan. Oke. Anak malas makan, jadinya nggak bertumbuh Stunting. berkembangan baik Mm. gitu. Banyak yang ke saya jadinya berat badannya kurang. Pas dicek tidurnya kemalaman.
yang kan bagaimanapun hormon pertumbuhan kan ada waktunya Iya, keluarnya. betul. Tidurnya kemalaman, bangunnya kepagian, nanti tidur siangnya jadinya terlalu sore misalnya, pokoknya semuanya berantakan jadwalnya. Terus jadinya makannya aut-autan, makannya tuh jadinya kok anak saya males makan gitu. Pas dicek-cek tidurnya kurang bu, gitu. Tidurnya jadi kemalaman gitu. Yang tidur kemalamannya banyak faktor, misalnya masih nunggu orang tuanya misalnya baru pulang Iya, kerja atau apa, ya betul. gitu-gitu. Nah itu yang memang harus, ya itu makanya seringkali kita ya udah diperiksa aja, karena hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang kita sendiri sebagai orang Iya, tua kadang nggak ngeh iya gitu betul. Jadi harus ya. diidentifikasi dulu ya, Betul, kira-kira ini karena satu-satu, apanya betul. gitu. Nah itu yang membuat pemeriksaan anak tuh pasti panjang, lama gitu. Dan bawel dokternya nanya mulu. Jadi kalau dikulik-kulik sampai sedalam itu tuh bukan karena Kepo ya. kepo, tapi kita pengen tahu apa sih yang mendasari gitu. Memang memang menjadi red flag banget Hmm. kah? Atau ternyata memang oh enggak nih, ternyata yang ini-ininya enggak terlalu masalah, berarti oke lah stimulasi sendiri gitu. Berarti untuk saat sesi asesmen itu orang tua, baik ayahnya atau ibunya tetap harus hadir ya, karena kan kita tidak tahu ketika diidentifikasi, oh ternyata faktornya dari eksternal gitu. Betul. Jadi kalau memang itu faktor dari orang tuanya mungkin, nah berarti orang tuanya ketika itu sudah bisa langsung memperbaiki untuk kedepannya harus seperti apa gitu ya dok ya. Betul. Intinya orang tua dan yang anak itu sehari-hari Sama diurus siapa sama gitu siapa ya. gitu. Paling baik sih dibawa juga, kalau emang nggak bisa minimal nanti orang tua bisa Menyampaikannya. menyampaikan, mengedukasi. Oke, baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian untuk orang tua yang ada di rumah yang lagi menyaksikan Super Kid Talk, saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua keterlambatan itu berarti bermasalah, namun juga tidak semuanya harus kita tunggu dengan santai ya gitu. Justru yang terpenting adalah bagaimana orang tua bisa lebih peka melihat tanda-tanda yang muncul pada anak tanpa harus merasa panik. Karena dengan pemahaman yang tepat, kita bisa memberikan stimulasi yang juga sesuai gitu atau mengambil langkah atau intervensi lebih lanjut yang memang itu dibutuhkan gitu. Terima kasih banyak Dokter Dosma atas ilmunya hari ini. Ini sangat membantu saya dan membantu Super Parent dalam membuka perspektif perihal hal ini gitu. Tentunya pada hal keterlambatan jalan ataupun motorik. Untuk Soul Parent yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, kemudian like dan juga komen. Boleh request aja nanti tema apa yang akan dibahas gitu untuk episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.